Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menuntut ilmu lagi yang mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembelajaran ya. Jadi pembelajaran itu adalah proses di mana interaksi antara guru dengan murid. Nah, ini tuh saling bertukar informasi gitu. Bahkan pembelajaran ini merupakan bantuan gitu dari yang memberikan pendidikan gitu agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan. Begitu. Kemudian penguasaan, kemahiran, minat bakat. Nah, ini tuh diantara lain inilah disebut dengan pembelajaran, itu proses dimana untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Begitu. Kemudian ada juga yang disebut dengan ya lebih ke inilah pengertian dari tujuan pembelajaran gitu. Jadi di sini itu jadi perilaku siswa itu seakan-akan berubah gitu. Jadi dengan ilmu itu yang aslinya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, inilah ilmu gitu. Jadi tujuannya ini adalah pembelajaran dalam untuk membentuk karakter siswa tersebut begitu. Nah, makanya dengan tujuan pembelajaran ini adalah dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Nah, itu harus mengikuti dengan kegiatan pembelajaran begitu. Nah, makanya dengan adanya aktivitas belajar dan pembelajaran ini itu adalah konsep yang diharapkan dapat dikuasai oleh guru dan murid. Jadi menguasai apa yang dibahas begitu. Nah, maka dari itu adapun yang disebut dengan yang bahan ajar lah gitu. Jadi bahan ajar itu adalah bahan pembelajaran yang mana disusun secara sistematis. Kemudian proses pembelajaran ini dapat mengangkat lah gitu. Jadi proses pembelajaran ini adalah suatu metode, batasan-batasan dan cara mengevaluasi pembelajaran. Nah, maka dari itu untuk untuk mencapai kompetensi atau subkompetensi begitu. Nah, selanjutnya yaitu ada dengan lebih ke inilah, lebih yang disebut dengan jadi materi pembelajaran gitu, isi tersebut gitu. Jadi ini tuh disusun, dirangkai, diruntutkan, kemudian itu sebagai sarana dan pembelajaran gitu. Jadi dari mulai pembelajaran sampai ke strategi, sampai ke metode. Nah, ini tuh menjadi kegiatan yang mana akan dirancang guna gitu. Jadi sebagai efektif dan efisien yang dilakukan oleh guru dan siswa, dan itu sebagai berbasis sebagai kooperatif lah gitu. Jadi pembelajarannya pun akan efektif, akan efisien, akan lebih interaktif lah, lebih aktif siswa semuanya begitu. Nah, selanjutnya itu metode pembelajaran. Apa sih disebut dengan metode gitu. Jadi itu cara digunakan itu untuk guru itu untuk mengimplementasikan rencana yang sudah dilakukan gitu. Kemudian disusun dengan rapi, kemudian sampai ada hasilnya gitu. Jadi ketika kita menggunakan metode ceramah, tanya jawab, kemudian ada dengan demonstrasi maupun pemberian tugas sampai ke karya wisata. Nah, itu disebut dengan metode pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu mengenai media pembelajaran. Tentunya kawan-kawan sekalian sudah belajar ya tentang media pembelajaran, mulai dari sampai dari yang disebut dengan alat-alat bantu lah seperti proyektor sampai PowerPoint, kemudian makalah. Ini tuh sebagai sumber pembelajaran begitu. Makanya dengan menjelaskan atau memvisualisasikan sesuatu, maka ini tuh menjadi verbal gitu. Jadi lebih ke sistem pembelajaran yang harus dikuasai oleh
kita sebagai guru gitu. Jadi jangan sampai ketika siswa itu lebih memahami daripada gurunya, sampai wah guru itu down gitu, sampai jangan sampai lah seperti itu gitu. Kenapa? Karena guru itu harus menguasai kelas gitu, jangan sampai siswa yang menguasai kelas. Bagus sih kalau ketika guru nggak ada, siswa yang menguasai kelas gitu. Tapi kalau gurunya ada, jadi guru itu sebagai jangan sampai jadi patung gitu, cuman ini doang enggak, tapi harus interaktif kitanya itu. Jangan sampai dibalikan gitu, jangan sampai kalah sama siswa gitu. Ya itulah sebagai pengalaman gitu. Saya juga pernah ketika siswa ini emang aktif tapi ya harus tahu ada batasannya lah. Jangan sampai guru itu diinjek-injek, jadi ketika ini tuh ini mah salah pak, ini mah salah bu gitu, dasarnya gini, tapi kita dengan baik gitu. Itulah disebut dengan ini media pembelajaran gitu. Makanya ada buktinya, kasih videonya, kemudian lebih ke PowerPoint-nya, lebih ada media lah pembelajaran begitu. Nah kemudian adapun evaluasi pembelajaran. Nah evaluasi ini yang sangatlah penting. Kenapa? Karena dengan pengukuran gitu ya, pengukuran atau penilaian terhadap siswa itu haruslah bersifat sistematis gitu. Jadi untuk mengetahui proses belajarnya itu nyampe atau enggaknya itu di sini nih, di evaluasi pembelajaran. Nah maka dari itu ada kekurangan dan juga ada kelebihan tentunya. Makanya siswa tersebut tuh harus mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Nah itu tuh menjadi alat ukur lah kita gitu sebagai evaluasi pembelajaran begitu. Jadi kalau misalkan kita mengetahui suatu permasalahan nih ya dalam kelas, kemudian kita tidak mengevaluasinya, bahkan sampai kesini gitu, makin kesini ya akan kacau gitu, gak akan benar. Makanya adanya evaluasi pembelajaran. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.